Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ini, Bu? Pada ngantuk? Hah? Gak ngantuk belum? Tes. Gak ngantuk belum? Kenapa salamnya kayaknya loyo banget jawabnya ya? Apa karena tadi sarapannya kekenyangan ya? Nah? Ibu? Ibu? Saya mau kasih doa biar nggak ngantuk, mau nggak? Berarti ngantuk tuh. Hah? Mau? Ya, doa obat ngantuk. Apa doa? Jadi ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ngantuk semua namanya. Bismika. Bismika. Allahumma. Ahya. Wa bismika. Amu. Saya tanya, obatnya ngantuk itu apa? Berarti saya nggak salah kan? Saya bilang tadi doa obat ngantuk alias doa ibu aja merasa ngantuk jadi serius ngikutin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam lari-lari pagi. Saya doakan yang tidak jawab salam suaminya nikah lagi. Kenapa marah? Ibu kan jawab salam. Kan tadi saya bilang nggak jawab salam. Bu, Ibu, mau ditambah pahalanya? Mau ditambah rezekinya? Mau tambah kebaikannya? Mau tambah snacknya? Mau nggak? Mau. Mau tambah anaknya? Jawab enggak berarti itu menolak rezeki. Yuk, yang mau tambah pahala, mau tambah kebaikan, mau tambah rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya tebarkan salam. Tebarkan salam. Begitu hebat dahsyatnya yang namanya salam, baik menjawab maupun mengucap, sampai-sampai saya tanya dulu nih, kira-kira orang mencuri haram tidak? Berdosa tidak? Curi bunga-bunganya tetangga haram tidak? Haram tidak? Apalagi kalau mencurinya sama pot-potnya. Mencuri barangnya teman haram tidak? Dosa tidak? Mencuri suaminya orang haram tidak? Saya bilang halal. Masya Allah. Tapi ada satu perkara yang kalau kita curi, bukannya dapat pahala, bukannya haram, bukannya berdosa, malah tambah dan dapat pahala. Apa? Mencuri salam. Bukan mencuri Pak Salam. Kalau mencuri Pak Salam, Bu Salam marah, ini mencuri salam. Emang ada mencuri salam? Ada. Tetangga ibu ada tamunya. Tamunya tetangga ibu ucapkan salam, assalamualaikum. Salamnya untuk tetangga. Tapi karena kita mendengar salam, kita spontan tuh jawab, waalaikumsalam. Kita curinya tetangga, curi apa? Mencuri salamnya tetangga. Nah itu haram tidak? Tidak. Malah dapat. Kalau kita curinya waalaikumsalam sedikit tuh, dapat 10 pahala. Kalau kita curinya waalaikumsalam warahmatullah, 20 pahala. Kalau kita curinya lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 pahala. Masya Allah. Ini mencuri, apalagi kalau salamnya jelas ditujukan kepada kita.
30 pahala. Mau 30 pahala atau 30 juta? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. 30 pahala atau 30 juta? Pada rakus banget ya. Orang disuruh pilih dua-duanya. Ini disuruh pilih ibu 30 juta, 30 pahala. Istiqomah dalam kerakusan itu ya. Yang mau 30 pahala tidak usah jawab salam saya. Yang mau tambah 30 pahala bolehlah jawab salam saya. Yang mau 30 juta nggak perlu jawab salam saya. Tapi nggak pasti, belum pasti, betul tidak? Kita bilang pasti-pasti aja deh. Kan gak enak kalau tidak pasti, betul nggak? Di PHP-in kan gak enak. Makanya kita pilih yang pasti 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam lagi duduk di bawah pohon mangga. Semoga tadi yang jawab salam insya Allah pada masuk surga. Amin. Ya Allah, semangat banget, amin ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jemaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang tua kami, saya panggilnya biasanya Bu Nur. Kalau di sini dikenalnya Bude. Masya Allah, alhamdulillah beliau masih sehat, beliau masih panjang umur, masih cantik pula. Dari dulu sampai sekarang cantiknya gak hilang-hilang. Masya Allah, dengan beliau menjadi wasilah Allah perkenankan saya untuk bersilaturahmi dengan ibu dan bapak sekalian di Masjid Al-Jihad Rawa Lubu ini. Masya Allah, Ibu Ketua BKMT Masjid Al-Jihad, Ibu Ustazah Haja tadi cerita ya, Masya Allah. Dan juga jajaran panitia, Bapak RW, Bapak RT, ternyata banyak di depan ya bapak-bapak. Bapak-bapak mengalah ibu yang di dalam, bapak yang di luar. Ibu suka di dalam atau di luar? Kok ada yang salah dari pertanyaan saya, Ibu? Masya Allah. Bapak RW, Bapak RT, dan juga pengurus DKM Masjid Al-Jihad yang alhamdulillah berkat bantuan para pengurus DKM Masjid Al-Jihad ini, ibu-ibu khususnya Majelis Ta'lim Al-Jihad ini bisa berkesempatan untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin saya berdiri boleh? Boleh. Saya suka yang berdiri. Kok ketawa lagi, ada yang salah? Karena kalau berdiri itu saya leluasa. Bu, ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Di rumah sehat? Alhamdulillah. Cicilan sehat? Hah?
Semakin rajin dalam ibadah, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti badan ini dari ujung rambut sampai ujung kaki di hadapan Allah bisa diminta pertanggungjawaban. Betul, ini tubuh yang engkau titipkan ya Allah, aku gunakan maksimal untuk ibadah. Summa tus'alunna yawma izin. Masih loyo. Summa tus'alunna yawma izin. Apa artinya? Summa tus'alunna, di situ nun tauhid untuk menguatkan. Sungguh kemudian nanti kami akan diminta pertanggungjawaban, kami akan meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambaku, kepada kamu sekalian hamba-hambaku, yauma idzin, nanti di hari perhitungan, yaumul hisab, anin na'im, dari setiap nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Nikmat sehat, sehatnya digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk sia-sia, Masya Allah kita rugi nanti di hadapan Allah. Tapi kalau digunakan untuk ibadah, untuk kebaikan, menebar amal soleh, maka insya Allah jangan takut. Amal-amal ibadah inilah nanti yang akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu. Apalagi bukan hanya fisik, mudah-mudahan kita pun selalu dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk bisa menjaga kesehatan hati, kesehatan batin yang direalisasikan dengan cantiknya akhlak kita, bagusnya adab kita, bagusnya, mohon maaf, perangai kita. Karena percuma wajah cantik, pokoknya bagus banget tuh wajah deh ya, cakep banget. Tapi kalau akhlaknya jelek, maka kecantikan fisik akan tertutupi. Kenapa? Karena nanti akan, mohon maaf, dinilai akhlaknya. Betul? Tapi lebih bagus lagi, bagus wajahnya, cakep wajahnya, akhlaknya juga cakep. Ini kayak ibu-ibu ini, Masya Allah, udah cantik-cantik, udah cakep-cakep banget ya. Bu, ini masih 20-30 tahunnya umurnya ya. Kecantikan akhlak. Makanya penting kita ngaji di majelis taklim. Betul? Perlu kita mengaji di tempat-tempat majelis ilmi. Untuk apa? Mempercantik hati kita, mempercantik akhlak kita, mempercantik mindset kita, pola pikir kita. Sehingga apa? Kita ketika pola pikir sudah sehat, maka insya Allah badan pun ikut sehat. Betul? Karena nanti di neraka nggak ada tuh ditanya, kenapa masuk neraka? Saya masuk neraka karena penyakit jantung, nggak ada. Kayak saya masuk neraka karena COVID corona, nggak ada. Saya masuk neraka karena kolesterol, kagak ada. Ente ayah, kalau orang Sunda bilang, boten wonten, kata orang Jawa bilang. Kalau orang Bugis bilang, digagah. Kalau orang Inggris bilang, nothing. Orang Arab bilang, mafi. Orang apa lagi? Madura kayu. Gak tahu Madura. Masya Allah, gak ada itu. Pasti apa? Masuk neraka ditanya disebabkan karena penyakit hati, sombong, angkuh, apalagi cong, rakus, malas.
yang menyebabkan bersarang penyakit-penyakit hati. Jagalah hati, jangan kau berai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah suami, jangan dimarahi. Ikhlaskan suami kalau mau nikah lagi. Bapak-bapak di depan, ketawa senang deh. Masya Allah. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Bu, Bu, jangan suka sibuk ngurusin halaman rumah orang lain. Ya, jangan suka iri dengan nikmat orang lain. Sibuk aja, bersihin aja halaman rumah sendiri. Karena apa yang kita lihat baik, apa yang kita lihat indah, belum tentu baik indah sebenarnya. Betul nggak? Udahlah, ngurusin halaman rumah sendiri aja. Bersihin aja itu. Kotoran bersihin. Ada sampah ambil. Jangan ngurusin halaman rumah orang lain. Nggak kelar-kelar begitu. Maka apa ketika kita bersyukur? Ketika kita selalu bersyukur, hidup kita tenang, hidup kita tentram, hidup kita akan memberikan kebahagiaan. Dan dengan syukur, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur terhadap nikmatku, sungguh janji Allah tuh, sungguh aku akan menambah setiap rezeki yang kau syukuri. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur nih. Dengan peringatan Maulid kita dijadikan umat Rasulullah. Kita bersyukur nih. Dengan perjuangan Rasulullah kita bisa menikmati nikmat indahnya iman kita di dalam hati kita. Bersyukur kita hidup damai, tenang, tentram. Banyak saudara-saudara kita ibu yang tidak tenang hidupnya, mempertahankan keimanan tauhidnya, harus berjuang antara hidup dan mati. Saudara-saudara kita di Palestina yang dibombardir oleh pasukan Israel, tapi mereka nggak mau melepaskan tauhidnya, melepaskan keimanannya. Kenapa? Karena menurut mereka mati, jihad, ditembak, dibom itu adalah jalan untuk menuju surganya Allah. Mau masuk surga mereka harus apa? Hidup dan mati. Kita mau masuk surga ibu, tidak perlu apa? Ayo di negeri kita yang aman ini maksimalkan, optimalkan ibadah, beramal soleh, berbuat baik, maka insya Allah surga pun akan terbuka lebar untuk kita. Amin. Maka alhamdulillah bu, ibu duduk-duduk begini nih sambil selonjor kaki, enak banget ya. Sambil apa? Sambil mohon maaf sender di tembok, enak banget ya. Enak. Ya kita maklum aja yang bersandar itu kan yang udah tua. Ya Allah enak banget, alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma shalli wa sallim wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi man shalla alayya marrah. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawatku satu kali saja, bersalawat kepadaku satu kali saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu asyra marrah, maka Allah akan bersalawat kepada kita. Artinya Allah akan berikan kita 10 kali lipat balasannya. Allah akan beri kita 10 kebaikan sebagai balasannya. Yang bersalawat kepadaku satu kali saja, wa rufi'a biha asyru darajat. Allah akan angkat kita dengan 100 kali salawat 10 derajat di mata Allah. Wa kufira biha asyru sayyi'at.
dengan 1 kali salawat, Allah gugurkan di dalam diri kita 10 kesalahan, 10 dosa di dalam diri kita. Hanya 1 kali salawat. Bu, bu, bu. Berapa kali salawat sehari? 1 kali. Berarti ibu senang sholat 1 kali, ibu? Hah? Minimal 5. Masya Allah, sedikit amat, Bu. Bu, bu. Lebih banyak sholawatnya atau gosipin orang? Lebih banyak sholawatnya atau mohon maaf marah-marahnya? Lebih banyak sholawatnya atau berantem sama tetangga? Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah. Sambil ibu masak sholawatan nggak apa-apa. Goreng salatullah salatullah ala Rasulillah. Nggak apa-apa. Sambil bikin, sambil ngulek, sambil bu goyang dikit. Salatullah salamullah ala nggak apa-apa. Yang penting jangan di kamar mandi. Daripada ibu diem doang mulutnya. Apalagi mohon maaf, ibu-ibu kan begitu. Ibu-ibu tuh ya Allah luar biasa. Dalam satu waktu bisa kerjain beberapa pekerjaan. Betul nggak? Sambil masak, sambil nyapu, sambil nyuapin anak, sambil nelpon. Sambil apa video call. Ibu-ibu tuh. Kalau bapak belum tentu bisa ngerjain begitu. Kalau ibu luar biasa. Ya Allah, masak sambil itu mesin cuci nyala. Betul nggak? Sambil nyuapin anak, sambil nyapu, sambil ngepel, sempat juga video call. Sempat juga chat. Bagaimana? Iya, sebentar lagi OTW. Padahal apa sebentar lagi OTW? Orang belum mandi, masak belum selesai. Itu kan begitu tuh. Dikit-dikit, ibu di mana? OTW. Ibu kerjanya cuma OTW doang. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Daripada ibu apa mulutnya diem aja, udah salawat nggak apa-apa. Sambil nyapu, Masya Allah. Ya Nabi salam alaika. Ya Allah, sambil bikin sambal salatullah. Udah kalau sambalnya sambil salawatan, Bu, insya Allah sambalnya lebih enak. Kalau sambal lebih enak, suami tambah betah di rumah deh. Yakin. Tapi jangan karena saking betahnya di rumah, suami kagak mau kerja. Dan juga yang rugi. Kalau sambal lebih enak, Ibu, insya Allah suami tidak cari sambal lalu di tetangga. Alhamdulillah. Bu, bu. Bahkan guru saya, Bu, kalau ibu mau apa-apa nih, disolawatin. Ibu pengen beli tas nih ya, mau beli tas pengen. Pas melihat ada tas yang ibu pengenin tuh, pegang dikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu pengen beli mobil tuh, mobil yang kita pengen ini pas kita lewat
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling nanti bunyi titit titit titit. Masya Allah. Nanti ibu dikira pencuri. Ya Allah, kenapa? Karena dengan sholawat, ya Allah, satu perintah yang bahkan Allah turun tangan sendiri, bahkan bukan hanya Allah, para malaikat ikut dengan Allah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maaf, Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah haji, maaf, Allah tidak haji. Allah perintah zakat, Allah tidak zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, wahai orang-orang beriman yang aku iman kepada aku, kata Allah, yang aku iman kepada Rasulku, sallu, maka panjatkanlah salawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala. Lihat, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Lah kita yang umatnya, yang mendapat dampak positif yang luar biasa atas keberadaannya, maka sangat amat naif kalau kita pun tidak bersalawat kepada Rasulullah. Sungguh amat tidak berterima kasih kalau mulut ini, mohon maaf, kering daripada salawat kepada Rasulullah. Basah lisan kita dengan bersalawat. Banyak salawat yang kita sudah, mohon maaf, dikarang, sudah, mohon maaf, diberikan kepada orang-orang yang bisa meluapkan dengan kata-kata indah dengan salawat. Ada salawat tibil qulub, apa enggak Bu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa bayyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, itu ibu kalau mau terhindar dari penyakit hati, baca sholawat tibil qulub. Kita terobati penyakit-penyakit hati kita. Ini kan penyakit hati ini, mohon maaf, apalagi perempuan yang namanya iri, dengki, tetangga beli kipas angin baru, dia berputar kepalanya. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kompor baru, dia ya tetangga naik jabatannya, dia naik tensinya. Tetangganya beli mobil baru, dia naik mobil ambulans. Kenapa? Kena serangan jantung. Tetangganya naik haji, dia innalillahi. Ya Allah, Cikini kegodaan dia, orang ini hidupnya tak bahagia. Cikampek Tasikmalaya, hidup capek kalau suka kepoin tetangga. Cianjur ke Jayapura, banyak bersyukur daripada menggibah. Apalagi Bu, Makassar sampai Sumedang, banyak sabar maka hidup akan tenang. Tuh, lancar, Masya Allah. Ini kalau kita punya penyakit hati, kalau kita merasa dizolimi sama orang, salawatin. Wa asbili zalimin bizalimin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbili zalimin bizalimin.
dengan kezaliman. Wa ahrizna min bainihim salimin. Keluarkan kami dari mereka dalam keadaan selamat. Lepaskan kami dari kezaliman mereka. Baca itu selawat. Jangan lagi sakit hati, ibunya sakitnya tuh di sini. Bagus, Bu. Masya Allah, perbanyak doa, perbanyak zikir, serahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, bantu dengan sholawat. Anta syamsun, anta Makassar. Masya Allah, Bu. Ibu merasa bahagia dan merasa bersyukur tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang wanita. Bersyukur, Bu. Alhamdulillah. Walaupun sebelum Islam datang, Islam, mohon maaf, wanita, perempuan itu mohon maaf tidak ada nilainya, tidak ada harganya, dimarginalkan, dinomorduakan. Bayangkan sebelum Islam datang kita perempuan, Ibu, ini apa? Dijadikan barang warisan, dijadikan harta peninggalan. Jadi kalau suami Ibu meninggal, ini Ibu, ini menjadi harta warisan keluarga suami Ibu. Mau diapakan terserah keluarga suami Ibu. Mau dibunuh, mau dibuang, mau disiksa, mau diapain, itu apa? Terserah. Kenapa? Karena kita menjadi harta warisan mereka. Tapi Islam datang dengan kehadiran seseorang yang mulia, yang begitu tinggi akhlaknya, yang begitu sempurna budi pekertinya. Beliau manusia, basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Fisik sama seperti kita, ujung rambut sampai ujung kaki, punya dua mata, punya hidung, mulut, dua telinga, dua tangan, dua kaki, dan sebagainya. Secara basyariah, Masya Allah, sama dengan kita, tetapi la kal basyar, tapi bukan seperti manusia biasa. Contoh, Rasul berkeringat, kita pun berkeringat, betul nggak? Tapi keringatnya Rasul Ibu, wah, nih, susah ngomongin, oh, nih luar biasa. Itu kalau mohon maaf orang habis disentuh oleh Rasul, orang pasti tahu ini anak, ini orang habis dipegang sama Rasul. Karena apa? Wanginya udah kentara tuh. Aisyah radhiyallahu anha itu kalau Rasulullah habis bepergian, habis dari luar itu
Kisah ketika Rasulullah ingin ingin hijrah dari Mekah ke Yasrib, Madinah. Beliau kan mampir di Gua Sur, ditemani oleh sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar. Singkat cerita, beliau masuk ke Gua Sur. Ini Gua Sur ini nggak bisa dua-duanya tidur, harus salah satu tidur, satu duduk. Jadi Rasulullah dipersilakan, Rasulullah silakan Anda istirahat. Tidur di pangkuan sahabat Abu Bakar. Ketika tertidur di pangkuan sahabat Abu Bakar, tiba-tiba tangannya Abu Bakar, mohon maaf, dia tempelkan di sini, digigit kalajengking. Kalajengkingnya kalajengking Arab. Kenapa, Bu? Gede. Emang ibu tahu kalajengking Arab? Gede. Kok ibu tahu ya gede? Padahal saya belum bilang, cuma bilang, kalajengking Arab itu langsung gede. Kalajengking Arab digigit itu tangannya Abu Bakar, tapi tangan Abu Bakar digigit, masya Allah, ya Rahman ya Karim. Ini Abu Bakar nggak berani nangis. Beliau tahan. Kenapa? Takut kalau dia nangis, badan goyang, ini bisa bangunin Rasulullah. Ini cintanya sahabat Abu Bakar, bayangkan. Tapi lama-kelamaan mungkin gak tahan, ini agak bergerak ini tubuhnya Abu Bakar. Lalu Rasulullah terbang. Kenapa wahai Abu Bakar? Dilihat wajahnya Abu Bakar meringis. Kenapa? Apakah kamu mohon maaf merasa nyesel temani saya hijrah? Tidak. Apakah kamu sedih mohon maaf meninggalkan keluargamu di Mekah? Tidak. Apakah kamu mohon maaf berasa susah menemani saya? Tidak. Lalu kenapa kok Anda menangis? Saya nangis karena ini gigit kalajengking. Masya Allah. Dilihat oleh Rasulullah, langsung apa? Rasulullah ambil ludahnya, air liurnya, lalu bismillahirrahmanirrahim, ditempelin bekas gigitan kalajengking. Bismillah. Masya Allah, langsung sembuh. Sembuh luka yang digigit kalajengking tangannya Abu Bakar. Coba ibu coba-coba. Tangannya ibu luka. Sembuh itu sama air ludahnya ibu. Kira-kira sembuh gak, Bu? Malah tambah infeksi. Kenapa? Karena kita bukan sekelas Rasulullah. Kita bukan selevel Rasulullah. Itu tadi Rasulullah basyarun la kal basyar. Rasul manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Nah, dengan sosoknya Rasulullah, dengan kelahirannya Rasulullah, dengan keberadaannya Rasulullah, dengan diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, maka Masya Allah kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kita ditempatkan di kedudukan yang tinggi. Kita bukan jadi lagi harta warisan, bahkan kita mendapatkan warisan. Walaupun warisannya apa? 1:2. Lidzakari mislu hadzil unsayyain. Perempuan itu dapat 1:2 bagian laki-laki. Loh, kalau begitu Islam masih belum adil dong dengan perempuan? Jawabannya tidak. Itu bentuk keadilannya Allah. Loh, kenapa? 1, laki-laki dapat 2. Laki-laki dapat 2 kotor. Perempuan dapat 1 bersih. Kenapa kotor? Laki-laki dapat bagian tapi ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Betul? Kotor. Kita dapat 1 bersih. Kenapa? Tidak ada kewajiban untuk menafkahkan keluarga kita. Malah kita diberikan nafkah sama suami. Itu letak keadilan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dengan keberadaan Rasul, kelahiran Rasul di muka bumi ini, perempuan diberikan nikmat, diberikan derajat yang tinggi. Makanya kita sebagai perempuan, ayo optimalkan derajat kita, optimalkan kemuliaan kita agar benar-benar mulia di mata Allah, sebagaimana apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi
Makanya Ibu, Rasulullah mengatakan ada 4 wanita yang menjadi simbol masuk surganya Allah. 4 wanita. Dan dari 4 ini wakili 4 karakter manusia, 4 kedudukan perempuan. Perempuan yang menjadikan simbol masuk surga ada 4. Yang pertama siapa? Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Yang kedua siapa? Yaitu Fatimah binti Rasulullah. Yang ketiga siapa? Maryam binti Imran. Dan yang keempat Siti Asia binti Muhazim, istri Fir'aun. 4 wanita hebat ini menjadi simbol untuk kita sebagai muslimah di dunia, untuk bisa minimal menjadi salah satu dari 4 tokoh wanita yang disimbolkan menjadi penghulu-penghulu wanita surga di Allah. Ini kalau kita udah menjadi seperti salah satu 4, atau kalau bisa 4-4-nya, maka kita menjadi wanita-wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Bu, Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Saya tanya, Ibu maunya cepat atau lambat? Ya Allah, kenapa ini Khadijah sebagai simbol wanita penghuni surganya Allah? Karena keberadaan Khadijah sebagai pendamping, sebagai istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kekayaan kota Mekah itu sepertiganya adalah milik Khadijah. Sebelum menikah, sepertiga kekayaan di Mekah milik Khadijah, karena beliau adalah business woman. Kita sering dengar cerita Rasul dulu masa remaja, beliau ikut dengan pamannya membawa dagangannya Khadijah. Lalu apa? Dikawal oleh asistennya Khadijah, Maisarah. Dan perjalanan itu Maisarah lihat bagaimana sifatnya, akhlaknya Rasulullah, yang jujur dengan dagangannya, yang penuh dengan sopan santun, yang penuh dengan tata krama. Diceritakanlah oleh Khadijah. Khadijah pun tertarik dengan akhlaknya Rasulullah. Masya Allah. Sehingga dia, Khadijah bahkan yang melamar sendiri untuk menjadi istri daripada Rasulullah. Kenapa? Karena akhlaknya Rasulullah. Tapi setelah menikah, Khadijah mendedikasikan dirinya untuk suami tercinta. Beliau berkorban bukan hanya dengan dananya, tetapi dengan doanya, dengan dayanya. Khadijah memposisikan diri sebagai pendamping Rasulullah. Makanya Khadijah, walaupun sudah tidak ada, ini Khadijah sudah meninggal, Bu. Tapi ketika beliau sudah meninggal, memperistri Aisyah, Aisyah masih cemburu nih sama Khadijah. Padahal udah gak ada. Orang sudah meninggal masih dicemburui. Kenapa? Karena memang sosoknya Khadijah tak tergantikan di hatinya Rasulullah. Bayangkan, 27 tahun beliau menjadi suami Khadijah, dan mohon maaf beliau tidak punya istri lain selain Khadijah. Monogami 27 tahun. Jadi kalau ada yang cerita, oh Rasulullah itu mohon maaf berpoligami dibandingkan dengan monogami istrinya cuma 1, oh tidak ada apa-apanya. 27 tahun dengan 9 tahun poligami. Dari Khadijah inilah istri Rasulullah yang bisa memberikan keturunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah. Siapa lagi, Bu? Ruqayyah. Siapa lagi, Bu? Zainab. Siapa lagi, Bu? Umi Kulsum. Abu Qasim, Abdullah dari Khadijah. 1 dari Mariyatul Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Bahkan ada satu kisah yang mengharukan ini. Rasulullah baru pulang dari bepergian.
Khadijah sedang menyusui Fatimah. Fatimah ini kan putri bungsu Rasulullah. Sedang menyusui, Rasulullah datang, lalu diletakkanlah putrinya Fatimah. Lalu Rasulullah pun duduk di pangkuan istri tercinta. Ibu, Bu, suaminya suka duduk di pangkuan ibu. Ini Rasulullah gak apa-apa mau manja-manjaan. Ibu terkadang begitu, semua suami mau manja-manjain. Karisi, ya Allah. Ini Khadijah, Bu. Tiru Khadijah. Dia mau bobo nih di pangkuan suaminya. Dia taruh itu Fatimah yang lagi disusuin. Dia biarkan suami tercinta kepalanya, mohon maaf, berbaring di atas pahanya. Lalu dia belai-belai rambutnya. Begitu, Bu. Bu. Ini mah suaminya mau duduk, mau tidur di pangkuannya. Udah tidur dibiarin aja sih main HP. Belai-belai rambutnya sebagai bentuk kasih sayang. Apalagi suaminya habis kerja capek, dengan sentuhan ibu yang lembut akan menghilangkan rasa letih. Bu, Bu, ini mah kadang ibu begitu. Suami baru pulang, assalamualaikum, salam. Udah begitu belum mandi, rambut acak-acakan, pakai daster yang satu minggu gak dicuci-cuci. Yang tadinya capek, suami tanda capek. Tapi kalau ibu coba sambut, assalamualaikum, ibu udah mandi, pakai bedak, pakai lipstik, wangi, assalamualaikum, waalaikumsalam, papa. Cium tangan suaminya. Bu, Bu, suka cium tangan suaminya? Suka? Berapa kali 1 tahun? Bahkan 2 kali kan? 2 kali Idul Fitri sampai Idul. Itu pun hanya pencitraan. Suami pergi kerja, lepas dengan senyuman dan cium tangan. Suami datang dari kerja, sambut dengan senyuman dan cium tangan. Indah, Bu. Indah. Masya Allah, yakin suami gak akan berpaling ke lain hati. Kenapa? Karena ibu selalu tersenyum. Ini mah senyum kalau tanggal muda. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang di. Ya Allah, Ibu. Belai. Ini Rasulullah, mohon maaf, dibelai kepalanya dengan mesra dan lembutnya. Lalu apa? Rasulullah sampai tertidur. Tapi ternyata ketika tertidur, Aisyah menitiskan air mata. Bangun Rasulullah tuh, air matanya jatuh di pipinya Rasul. Lalu dia angkat, mohon maaf, dia terbuka matanya. Lalu Rasulullah terbangun, dipeluk Khadijah. Bu, Khadijah ini dipanggil oleh Rasulullah apa? Ya Barid. Ya Barid, Khadijah. Apa artinya Barid? Barid artinya embun. Kenapa? Karena Rasulullah, mohon maaf, menilai sosok Khadijah itu sejuk, menyejukkan bagaikan embun di pagi hari. Makanya dipanggil Ya Barid. Kalau kita dipanggil suaminya apa, Bu? Ya. Cinta. Ya Allah, ada Bu, umur udah 80 tahun. Kakek-kakek, mohon maaf, kebetulan ada anak muda ini. Dia panggil istrinya, Beb, ya ini anak muda penasaran. Ih, kakek hebat ya, udah tua begitu masih manggil saya, Beb.
tercinta, saya menangis, saya membayangkan nanti bagaimana kalau saya sudah meninggal dunia. Saya membayangkan engkau akan berjuang sendirian. Lalu Khadijah bilang sama Muhammad Rasulullah, wahai suamiku, nanti kalau saya meninggal dunia duluan, lalu engkau harus berdakwah, menyebarkan agama Islam, lalu engkau harus menyeberangi lautan atau sungai, tidak ada kendaraan untuk menyeberangi lautan atau sungai, maka aku mohon wahai suamiku, gali kuburan saya, gali kuburan saya, ambil tulang belulang saya, jadikan itu tulang belulang saya, engkau rakit, bisa dijadikan kendaraan untuk menyeberangi lautan. Khadijah. Sampai dia bayangkan nanti kalau meninggal. Sampai dia pun harus ikut mau berjuang. Kalau dia sudah meninggal, tulang belulangnya, dia mohon kepada suami tercinta untuk dijadikan jembatan, untuk dijadikan alat transportasi dia menyeberangi lautan ketika suaminya berdakwah menyebarkan agama Islam. Kenapa? Karena sosok Khadijah yang begitu mencintai Rasulullah, yang begitu sayang kepada Rasulullah. Maka ibu, jadilah kita seperti Khadijah. Mendampingi suami tercinta bukan hanya dalam keadaan suka, bukan dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan apapun. Menjadi suami, menjadi penyempurna keimanan suami kita. Bu, wanita itu luar biasa, Bu. Ketika kecil, belum menikah, dia menjadi pintu untuk surga seorang ayah. Lalu ketika dia sudah dewasa menikah, man tazawwazal abdu faqad istakmala nisfatin. Ketika seorang manusia menikah, maka apa? Sempurnalah sebagian agamanya. Keberadaan wanita sebagai penyempurna iman daripada suami tercinta. Lalu ketika dia sudah diberikan anugerah oleh Allah seorang anak, maka keberadaannya al-ummah al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Surga berada di telapak kaki, bukan kaki bapak. Keberadaan kita menjadi pintu surga untuk anak-anak kita. Maka kita memposisikan diri kita menjadi seorang istri. Jadilah istri yang bisa bersama-sama menggapai ridhonya Allah Subhanahu. Bahkan mudah, Bu, untuk seorang istri masuk surga itu mudah, cuma 4 tiketnya. Apa kata Rasulullah? Al-mar'atu idza shalat khamsaha. Ketika seorang istri bisa menjaga salat 5 waktunya. Rasul tidak bilang salat sunnahmu, Rasul tidak bilang salat tahajudmu, Rasul tidak bilang salat duhamu. Rasul cukup kau jaga salat 5 waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jaga. Di tengah kesibukan kita kan kalau sudah mohon maaf menikah sibuknya luar biasa, multi talenta kita ini, Bu. Bisa jadi cleaning service, bersih-bersih rumah, betul nggak, Bu? Bisa jadi koki, tukang masak. Bisa jadi tukang laundry, cuci, setrika. Bisa jadi ojek online, nganterin anak. Bisa jadi menteri keuangan. Oh, kalau soal keuangan juara Ibu. Ya, Bu ya? Bu? Ya. Makanya kata guru saya, itu perempuan kalau udah jadi istri, mohon maaf, seperti anjing herder. Tahu anjing herder, Bu? Anjing yang suka melacak. Kenapa? Karena perempuan kalau udah jadi istri bisa melacak uang suami disimpan di mana aja dia tahu. Dia tahu tuh. Itu suaminya simpen tuh paling tersembunyi, tahu tuh. Diselipin buku, tahu. Betul, Ibu? Betul. Itu kenapa Mas Riku? Bisa jadi menteri pendidikan, Bu. Kita ini
Maryam. Mau ganteng surat Yusuf. Ada protes ibu-ibu. Habis ngakhirin, kayak anaknya begitu tuh. Dia bilang, "Ustazah, katanya kalau mau ganteng baca surat Yusuf, mau cantik baca surat Maryam." Loh, kenapa anak saya lahirnya begitu? Saya tanya, "Bapaknya mana?" "Tuh, ya pantas." Bapaknya begitu, ibu mau punya anak bagus. Maksudnya cantik, ganteng, akhlaknya, bukan apanya, bukan wajahnya. Kalau wajahnya sesuai genetik. Masa bapak ibunya hitam mau anaknya putih? Masa bapak ibunya hidungnya mancung ke dalam mau mancung ke dalam keluar? Kan nggak bisa, masya Allah. Ini dengerin bu. Ibu jangan kalau lagi hamil dinyanyiin. Nyanyiin aja deh. Kemana, kemana, kemana. Lah anak dalam perut bingung, mama mau kemana? Masya Allah. Ibu menjadi pendidik pertama dan tetap. Nah, di tengah kesibukan dengan aktivitas kita, dengan talenta kita, maka jangan lupakan sholat lima waktu kita. Minimal, lebih bagus lagi tambah sholat duha untuk menarik rezeki, sholat tahajud untuk menaikkan derajat kita. Masya Allah. Jangan sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Pengalamanku. Salat lima waktu dijaga, kata Rasulullah. Wa idza shalat syahraha. Ketika seorang istri, seorang wanita menjaga puasa Ramadannya, bukan hanya sekedar puasa mulut tidak makan tidak minum, tapi apa? Puasa mata dari maksiat, puasa telinga dari maksiat, puasa mulut daripada maksiat. Yang keempat, yang ketiga, wa idza hafizat farjaha. Ketika seorang istri menjaga kehormatannya, kehormatan berpakaiannya kita jaga. Ini ibu ya Allah udah cantik-cantik tutup aurat pakai hijab, kelihatan masih muda-muda. Padahal kalau udah dibuka kerudungnya putih semua. Saya aja begitu bu ya Allah. Bu, bu, rambut putih itu adalah SMS dari Allah. Sudah tua gigi ompong itu SMS dari Allah. Sudah mulai permisi giginya satu persatu. Kembali ke anak-anak, lahir gak ada giginya. Betul tidak? Ya Allah, jalannya bongkok itu SMS dari Allah. Jangan terbuai lagi dengan dunia. Ayo kembali kepada Allah. Itu dakwah dari malakal maut. Itu dakwah, ajak untuk kita kembali kepada Allah. Rambut putih, gigi ompong, sudah keriput, jalan bongkok, semua itu adalah cek dari Allah bahwa kita sudah dekat waktu kita kembali kepada Allah. Jaga kehormatan kita, kehormatan berpakaian. Bu, begini tiap hari bantu. Semakin tertutup, semakin mahal harga kita di mata Allah. Saya tanya, ibu suka jalan-jalan ke mall kan? Kalau jalan ke mall, barang yang di etalase kira-kira barang murah atau mahal? Hah? Semakin mahal, semakin tertutup. Etalase, kunci, dikembok, semakin mahal harganya. Begitu juga kita, semakin tertutup, harga kita akan semakin mahal di mata Allah Subhanahu. Dan yang keempat, tiketnya apa? Wa idza ata'at zawjaha. Ketika seorang istri taat kepada suaminya, patuh selama suaminya tidak memerintahkan kepada maksiat. Bu, suka melawan sama suami. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kadang sekali-sekali, sekali-sekali. Bu, suka marah-marah sama suaminya.
jengkel suaminya? Suka bohong sama suaminya? Suka menolak ajakan suaminya? Kewajiban seorang istri cuma dua. Apa? Patuh. Fasolihatu qanitat. Istri yang solehah itu adalah istri yang taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah diwakilkan, direalisasikan dengan ketaatan kepada suami selama suami tidak maksiat. Jadi patuh dan taatnya kita ini bentuk taat kita kepada Allah. Kenapa? Karena suami adalah pintu surga neraka kita. Maka kalau suami suruh, "Ma, yuk ke rumah orang tua silaturahmi," pergi. "Ma, pengajian yuk," pergi. "Ma, kasih sumbangan yuk," pergi. Ma, ke kamar yuk," pergi. Lagi apapun kita, lagi masak, tatok. "Ma, rindu kangen ma," kasih. Bagaimana lagi pegang cabai? Gak apa-apa, kasih sekalian cabai. Masya Allah. Ada satu kasus nih Bu, suaminya bilang sama istrinya, "Bu, sekarang zaman seluler, iya. Kalau bapak minta dilayani pakai simbol isi pulsa, iya. Iya kalau bahasa, iya kalau bahasa Sulawesi, iya. Jadi kalau bapak bilang isi pulsa, berarti bapak minta dilayani, iya Pak." Malamnya suaminya bilang, "Bu, isi pulsa Bu." Apa jawaban istrinya? "Maaf Pak, gak ada jaringan." Gak dikasih dia. Besok malam kedua, "Bu, isi pulsa Bu." Apa jawaban lagi bapak istrinya? "Maaf Pak, sinyalnya lemah." Lewat lagi. Malam ketiga, "Bu, isi pulsa yuk Bu." Apa jawaban istrinya? "Maaf Pak, lagi lowbat." 3 malam tuh. Malam keempat, Allah putar balikan keadaan. Istrinya yang minta pulsa. Suka minta pulsa sama suami? Saya suka, karena saya ingat dulu saya belajar kitab buku Dilijen Bu. Kitabnya tipis di pesantren dulu. Itu mohon maaf, barang siapa seorang istri yang meminta kepada suaminya, bahkan nawarin diri kepada suaminya, maka apa? Dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang ibadah umroh. Makanya pulang dari sini ibu bisa umroh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau pulsa Pak? Umroh kan? Alhamdulillah. Mohon maaf kembali ke cerita. Malam keempatnya istrinya bilang, "Bu, Pak, mau pulsa Pak?" Suaminya kaget. "Kenapa Bu? Mau pulsa Pak?" Apa jawaban suaminya? "Maaf Bu, sudah ganti kartu." Mau suaminya ganti kartu? Taat kepada suaminya. Nah, barang siapa istri menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, maka apa kata Rasul? Faqila, katakan kepada istri tersebut, "Udkhulil jannah," silakan dia masuk surga, "min abwabil jannah masyi'ti," dari pintu surga yang mana yang kita hendaki. Alhamdulillah. Maka apa? Posisikan diri kita menjadi istri seperti Khadijah, insya. Posisikan diri kita sebagai seorang anak seperti Fatimah Zahra yang tidak banyak menuntut, yang begitu berbakti, yang begitu taat kepada orang tuanya, kepada Rasulullah, sehingga apa? Sehingga sosok Rasulullah, sosok Fatimah menjadi putri adalah menjadi apa? Menjadi simbol untuk seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Insya Allah itulah pintu surga untuk seorang anak. Ridallah fi ridal walidaini wa sakhtullah fi sakhtil walidaini. Surganya Allah tergantung kepada surga. Mohon maaf, ridhonya Allah
Yang masih punya orang tua, ayo kejar tiket surga Allah. Yang masih punya ibu bapak, kejar keridhaan Allah melalui keridhaannya. Bikin orang tua kita tersenyum, maka Allah akan tersenyum kepada kita. Nah, orang tua bukan hanya orang tua kandung, orang tua mertua juga orang. Jangan sayang pilih kasih. Ini kalau ada mertua datang cemburu. Assalamualaikum nak. Aduh, datang lagi mertua. Pulangin kasih duit. Ya Allah, kedatangan orang tua kita itu adalah berkah untuk kita. Syukur masih didatangi orang tua. Ada orang tua yang gak mau kemana-mana, di rumah aja, disuruh tinggal sama anaknya nggak mau. Masya Allah, ini apa? Karena orang tua adalah pintu surga di Allah. Yang ketiga, keberadaan siapa? Maryam binti Imran sebagai wanita yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Bahkan Maryam punya tempat sendiri, mihrab untuk ibadah. Bahkan keberadaan kedudukan Maryam, makanannya langsung didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu dekatnya. Karena begitu dekatnya Allah memberikan ujian. Kenapa? Maryam mengandung tanpa adanya seseorang yang menyentuh sedikit pun. Kenapa? Karena dinilai Maryam memiliki kemuliaan yang luar biasa. Jadi ibu, kalau diuji oleh Allah, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jangan mengeluh, jangan gerutu. Kenapa? Itu ladang untuk diangkat derajat kita. Kalau lagi sakit, itu derajat, itu wadah untuk kita melondri dosa-dosa kita. Suka sakit kan bu? Kalau apalagi kalau 40 tahun nggak perlu semua penyakitnya. Kolesterol, asam urat, diabetes, lambung, kanker dan sebagainya. Kalau udah 40 tahun keluar semua ini. Kalau bahasa Bugis ya bu, apa? Maka diuntuk, sakit lutut, sakit pinggang, sakit jadi keluar semua 40 tahun. Tapi apa bu? Ibu diberi penyakit kata Rasulullah, melainkan illa kafarallahu an sayyi'atihim, melainkan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita sakit, jangan mengeluh, tapi apa? Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah sakit lututku. Alhamdulillah sakit banget tapi gantung. Bisa nggak bu? Bisa nggak begitu? Susah. Tapi itu adalah ladang pahala kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Ini Maryam, wanita yang disimbolkan ahli ibadah, yang begitu teguh, yang begitu ikhlas, begitu sabar diuji oleh Allah, dicaci maki karena dia mengandung tanpa ada seorang suami, dikucilkan, dihinakan, bahkan dia dikatakan orang-orang Yahudi dia sebagai penzina. Tapi apa? Maryam menerima ketetapan Allah, melahirkan seorang anak tanpa adanya seorang suami. Ini apa? Karena kun fayakun ya Allah. Tapi jangan sampai, mohon maaf, nauzubillah, anak-anak kita nanti mengandung tanpa ada suami. Bukan kun fayakun ya Allah. Itu akibat pergaulan bebas. Dan yang keempat, simbol seorang wanita penghuni surga adalah apa? Yang disimbolkan seperti Siti Asia, istri Fir'aun, yang begitu teguh dengan keimanannya, yang begitu yakin dengan pendiriannya, dengan keyakinannya, dengan kepercayaannya, walaupun disiksa oleh suami tercinta, walaupun mohon maaf dipukul, walaupun hampir dibunuh, tapi teguh dengan keyakinannya. Kul wallahu ahad, la ilaha illallah, Muhammadur. Mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri kita seperti 4 wanita hebat tadi, menjadi simbol penghuni surga, sehingga apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah lahir ke dunia ini, insya Allah akan kita teruskan menjadi wanita-wanita hebat, menjadi muslimah-muslimah hebat, menjadi ibu-ibu yang solehah. Maka kalau ibu sudah solehah, insya Allah bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, mudah-mudahan ibu dengan maulid ini kita bertambah cinta kita kepada Rasulullah.
Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah. Cinta bukan hanya di mulut. Ya, saya cinta kepada Rasul, tapi cinta tidak mau ikutin sunnahnya, bukan cinta. Cinta tidak mau hadir di majelis taklim, bukan cinta. Cinta gak mau ibadah, bukan cinta. Cinta memutuskan silaturahmi, bukan cinta. Karena itu semua tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, ikuti apa yang Rasulullah sudah ajarkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, kalau ingin dicintai oleh Allah, Muhammad katakan kepada umatmu, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi followersnya Rasulullah, jamin Allah akan cinta kepada kita. Segitu cintanya Rasul kepada kita, Bu. Sampai-sampai mohon maaf, ketika Rasul Mi'raj, Rasul itu punya mihrab. Mihrab itu apa? Kayak podium. Tapi apa? Mihrabnya Rasulullah itu di sebelah kiri. Sedangkan mihrabnya Nabi Ibrahim di sebelah kanan. Ditanya, Muhammad, kenapa kok Anda mihrabnya ada di sebelah kiri? Apa jawaban Rasulullah? Saya memang minta di sebelah kiri karena nanti ketika umatku mau masuk neraka di sebelah kiri, aku ada di atas mihrab, aku lihat umatku ingin masuk neraka, maka aku akan sujud di hadapan Allah agar umatku tidak jadi dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Rasulullah merhatiin kita. Bagaimana Rasul ketika mau dicabut nyawanya, dia panggil orang yang paling dicintainya. Yang dia panggil bukan istrinya Aisyah, yang dia panggil bukan anaknya Fatimah, yang dia panggil bukan sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang dia panggil siapa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Ada pemimpin negara mau mati, dia panggil rakyatku, rakyatku. Ummati, ummati, umatku. Apa? Umatku, umatku. As-salat, jaga salatku. An-nisa, ini Rasulullah masih mikirin kita, Bu. Apa wasiat Rasulullah? Ummati, an-nisa, lindungi kaum wanita, lindungi kaum perempuan. Saya nggak mau perempuan yang sudah diangkat derajatnya akan dihinakan kembali. Maka lindungi kaum perempuan, umatku, umatku, umatku. Pikirin kita, Bu. Kita menjadi umat, khususnya umat perempuan Rasulullah. Pikirin kita. Jangan sampai umatnya Rasulullah, mohon maaf, dihinakan kembali. Tidak ada nilainya seperti Islam sebelum hadir di muka bumi ini. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Rasulullah pun apa? Ketika dicabut nyawanya kesakitan. Israel, begini ya orang sakaratul maut sakitnya. Ini yang paling rendah, ini yang paling lemah, wahai Muhammad. Begini paling rendah, iya. Begini paling lemah, iya. Lalu dia tanya, Israel, bagaimana nanti umatku ketika dicabut? Lebih sakit dari ini? Israel menjawab, tentu jauh lebih sakit dengan apa yang kau rasakan. Lebih sakit dari aku ya wahai Israel? Iya Muhammad. Lalu dia pun meneteskan air mata. Dia minta kepada Israel, Israel, kalau umatku lebih sakit ketika sakaratul maut seperti saya ini lebih sakit, maka aku minta wahai Israel, jangan engkau limpahkan sakitnya umatku ketika sakaratul maut. Limpahkan saja sekarang semua kepadaku. Limpahkan sakitnya umatku ketika sakaratul maut sekarang. Limpahkan kepada aku semua, sehingga umatku tidak merasakan perihnya sakaratul maut. Cintanya Rasul sama kita, Bu. Sayangnya Rasul sama kita begitu tinggi, begitu besar, begitu berat. Sampai-sampai Rasul merindukan kita. Dia sering meneteskan air mata. Kenapa engkau menangis, wahai Muhammad Rasulullah? Aku menangis karena aku rindu dengan umatku. Siapa umatmu?
Apakah kami? Tidak. Kamu bukan umatku, kamu sahabatku karena kamu hidup denganku. Lalu siapa umatku yang kau rindukan sampai meneteskan air mata? Umatku adalah orang yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak hidup di masaku, tapi mereka beriman kepadaku. Itulah umatku dan itulah yang aku rindukan. Kita, Bu, kita yang dirindukan oleh Rasulullah, kita yang selalu diingat oleh Rasulullah, kita yang selalu ada di pikiran Rasulullah. Kenapa? Karena cintanya Rasul kepada kita. Maka, Bu, ayo di bulan Maulid ini kita balas cintanya Rasul kepada kita. Jangan Rasul bertepuk sebelah tangan cintanya. Balas cintanya Rasul dengan kecintaan kita kepada Rasul. Dengan apa? Tadi perbanyak menyebut nama Rasul dengan salawat. Tadi dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bu, hadir di Majelis Taklim itu bentuk cinta kita kepada Rasul. Karena Rasul suka dengan umatnya yang mencari ilmu. Kita perbaiki hubungan kita dengan tetangga kita, itu bentuk cintanya kita kepada Rasul. Karena Rasul suka sekali, mohon maaf, mempertahankan, menerangkan silaturahmi. Itu bentuk kita cintanya kepada Rasul. Ikuti apa yang Rasulullah anjurkan, ikuti apa yang Rasul mau, maka insya Allah cintanya Rasul terbalaskan dengan kecintaan kita, sehingga nanti cintanya kita ini menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, ya belajar menjadi umat Rasulullah yang diinginkan olehnya. Terus kita belajar menjadi wanita-wanita soleha yang akan menjadi kebanggaan untuk kita. Kita terus belajar menjadi hamba-hamba Allah yang semakin banyak dengan ilmu. Semakin banyak ilmu, semakin kita merasa tidak ada apa-apa. Semakin kita banyak mengetahui, kita akan semakin menilai diri kita bodoh. Kenapa? Teruslah belajar, belajar dan belajar. Teruslah kita hadir di Majelis Taklim, karena itu adalah sarana kita untuk memperkaya diri kita, mensolehahkan diri kita, mengoptimalkan, mohon maaf, nilai kita di mata Allah. Allah akan angkat derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman, imannya disertai dengan ilmu. Insya Allah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Ada yang tersinggung, Ibu? Kalau ada yang tersinggung, padahal maksud saya untuk menyinggung. Tapi ya itu kan tujuan dakwah begitu, Bu ya. Tapi kalau ada yang sakit hati, mohon maaf, bukan maksud saya untuk menyakiti. Saya manusia biasa, dhaif, fakir, penuh dengan kelemahan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah.